Pelaku zinanya hampir setiap gang nampak, tapi Allah masih belum hancurkan. Pelaku ribawinya terang-terangan, tapi belum Allah hancurkan. Kita masih bisa bersyukur. Coba bayangkan. Bezinahnya banyak, bejudinya banyak. Berita yang kita temukan baru-baru ini, mayoritas anggota dewan pemain judi online. Jangan tersinggung ya, tapi begitu keadaannya. Itu berita resmi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehat semua Bapak Ibu? Dingin? Ini memang masjidnya yang dingin. Di luar dingin, dalam dingin. Alhamdulillah masih bisa merasakan dingin. Di Mekah sekarang musim panas. Panasnya sampai 47 derajat Celcius. Kaki menginjak tanah melepuh. Nanti bulan Oktober ke atas naik musim, ganti musim. Musim dingin. Musim dinginnya sampai 9 derajat Celcius. Jadi sekali musim panas, panasnya bukan main. Sekali musim dingin, dingin banget. Di dua musim ini Bapak Ibu, orang Arab itu dulu punya kebiasaan di dua musim ini. Biasaannya adalah berdagang keluar kota. Disebutkan dalam Al-Quran itu ada bahasa rihlatas syita'i was saif. Jadi selalu melakukan perdagangan di dalam dua musim tersebut. Panas dan dingin. Mahasiswa musim panas libur semua, libur. Sehingga mahasiswa-mahasiswa memanfaatkan musim libur ini untuk menjadi mutawif ketika berangkat jamaah umroh banyak. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa Madinah itu, yang Madinah, yang Mesir, yang di mana-mana lah, itu mereka sengaja menunggu hari libur ini, musim panas ini. Cuma yang libur musim panas saja, musim dingin mereka nggak libur. Padahal kalau dia musim dingin, itu kalau di Madinah, itu dinginnya sampai ke tulang. Saya pernah menginjakkan kaki di Turki sampai minus 10 derajat Celcius. Langsung jadi es batu. Orang-orangnya pun bisa jadi es. Tapi tak sampai ke tulang pun dingin biasa saja, dingin memang, dingin banget. Tapi tidak menusuk banget enggak. Di Madinah 9 derajat Celcius. Tapi sampai ke tulang-tulang kita mau patah rasanya. Nah, itu bedanya. Kalau di Turki sampai minus 10 derajat Celcius itu tidak sampai ke tulang. Tapi kalau Madinah sampai ke tulang. Anginnya ya Rabb. Jadi memang kelebihan yang Allah berikan. Tapi kalau di sini insya Allah belum sampai 9 derajat Celcius lagi.
baru terasa sekitar 18-19 lah. Kalau sempat 9 derajat Celcius kayaknya keluar semua kita Pak, saking dinginnya. Baik Bapak Ibu, di subuh hari ini kata Nabi dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrallahi wa hum kadzalik. Di dalam Al-Quran Allah berkata, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna billah wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah di dalam Al-Quran, apakah manusia-manusia itu mengira mereka tidak akan mendapatkan ujian setelah mereka, atau mereka merasa ditinggalkan setelah mereka beriman? Wahum la yuftanun, atau mereka tidak diuji? Sesungguhnya tidak, mereka pasti akan diuji. Jadi sekalipun kita beriman tetap kita dapat ujian. Jadi kalau bahasanya para orang-orang sufi itu, iman itu ujian, apalagi maksiat. Baik ujian apalagi buruk. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah, telah dekat hisab kepada mereka, tapi mereka masih lalai. Ma ta'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Tidak akan datang kepada kalian, bukan tidak akan datang, tidak sampai kepada kalian, tidak datang kepada mereka, bahkan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali mereka menikmati apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka permainkan. Ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa razaqtuka ar-rizqa fala tad'ab. Kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi, wahai anak Bani Adam, aku ciptakan kalian untuk beribadah, jangan main-main. Aku berikan engkau rezeki, kusuruh kalian mencari rezeki, jangan merasa capek, katanya. Kalau Nabi SAW, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain, kata Nabi. Aku diciptakan, bu'ithtu, aku diangkat, dinobatkan, ana, saya, was-sa'ah, dan hari kiamat, kahatain, kata Nabi, seperti ini. Nabi digandeng dengan hari kiamat dalam hadisnya begini. Kata Nabi, aku dengan hari kiamat itu seperti ini. Maksudnya apa itu? Armageddon, dalam kitab Armageddon itu dikatakan, dan dalam kitab As-Sa'ah itu, Asrarus Sa'ah al-Sughra wal-Kubra, Syekh Mutawalli Sya'rawi, Fatahillah juga sama. Lahirnya Nabi, tanda hari kiamat, kecil. Wafatnya Nabi, tanda hari kiamat. Jadi hidupnya Nabi, lahirnya Nabi adalah awal mula tanda datangnya hari kiamat kecil. Jadi lahirnya Nabi itu adalah tanda datangnya hari. Maka Nabi disebut dengan akhirul anbiya. Kata para ulama, itu menunjukkan isyaratun an akhiriz zaman. Nabi terakhir. Berarti setelah Nabi tak ada Nabi yang lain. Maka kata para ulama, isyaratun an akhiriz zaman. Tanda isyarat akan datangnya akhir zaman. Jadi kita ini sekarang sudah berada di akhir zaman. Berarti kalau sudah berada di akhir zaman tak lama lagi Pak Ustaz, itu tak bisa diprediksi.
Ada yang memprediksi Ustaz, ada. Ada yang mengatakan setelah merdekanya Palestina, itu kejayaan kemerdekaan Palestina, kehancuran Madinah, setelah kehancuran Madinah, keberkahan Madinah, nanti muncul masa 100 tahun, kemudian kata para ulama hancur kiamat. Berarti berapa tahun lagi? Wallahu alam. Yang jelas sekarang siap-siap. Kita berada di akhir zaman. Innas sa'ah la'atiyatun la raiba fih. Kiamat itu pasti datang, tidak akan mungkin mundur, tidak akan mungkin tak terjadi. Tapi kiamat itu pasti terjadi. Hanya saja sifatnya masih gaib. Tapi kata para ulama, dari sekian banyak tanda-tanda, maka kita tunggu. Asrarus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kecil, sudah mulai terjadi satu demi satu. Sudah mulai nampak. Nabi wafat sudah terjadi. Nabi hidup, lahir sudah terjadi, wafat sudah terjadi. Masyarakat berpecah belah sudah terjadi. Kepemimpinan diktator sudah muncul. Kepemimpinan yang zalim sudah nampak. Zina merebak sudah terjadi. Semua yang disampaikan Nabi perlahan terbukti satu demi satu. 200 lebih hadis yang berbicara tentang hari kiamat kecil, semua hampir terjadi. Kesombongan dan keangkuhan, wanita yang berkuasa, orang kaya yang kuat, orang kaya yang sombong, penguasa yang zalim, rakyat-rakyat yang tak peduli, masyarakat yang memikirkan diri sendiri, ibadah yang dijadikan mainan, masjid dijadikan ladang pencarian, dan lain sebagainya. Itu bukti. Manusia-manusia munafik bertebaran. Sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Riba bercampur aduk dengan yang haram. Semua sudah terjadi. Dari sekian banyak hadis, hampir bisa ditemukan tak satu pun hadis daripada tanda hari kiamat kecil yang tidak terjadi. Tersisa lagi, kata Nabi, 10 tanda kiamat besar. Kalaulah datang 10 tanda kiamat besar, maka tinggal kita menghitung hari. Apa 10 tanda kiamat besar? Dajjal muncul, Ya'jud wa Ma'jud, Imam Mahdi, Isa, api, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita sedang menunggu 10 ini. Kapan munculnya Dajjal? Ketika kekacauan merajalela. Nah, sekarang sudah mulai merajalela Pak Ustaz. Mungkin bentar lagi. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Mungkin. Tapi melihat daripada tanda. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan kembali kepada poinnya Pak, yang ingin kita sampaikan subuh hari ini. Menjadi manusia atau generasi yang tangguh di tengah hiruk pikuk kekacauan yang menyambut kedatangan akhir zaman. Kata Allah di dalam Al-Quran, kata Nabi di dalam hadisnya, irtahalat dunya mudbiratan wa irtahalatil akhirah muqbilatan wa likullin wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisaba wa gadan hisabun wa la amal. Bukan kata Nabi, tapi kata Ali bin Abi Thalib. Dunia pergi, mudbiratan, bergantian. Wartahalatil akhirah, akhirat juga berjalan, muqbilatan, ke depan. Walikulli wahidin minhuma banun fakud. Setiap di antara keduanya punya masanya. Fakud abna'ad dunya. Fala takunu abna'ad dunya. Jangan kalian menjadi budak dunia. Tapi jadilah budak akhirat. Fa innal yauma, dunia hari ini, amalun wala hisab. Kalau sudah sampai pada masanya, kata Ali bin Abi Thalib, dunia yang kalian buat tak ada hisabnya. Tapi di akhirat besok tidak ada amal, semua tinggal hisab. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Maka berkata
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Faqala mata as-sa'ah. Ketika seorang pemuda bertanya kepada Nabi, kapan datang hari kiamat? Nabi bilang, wa madza a'datta? Apa yang telah kau persiapkan? Nah, sahabat nanya sama Nabi, kapan datang hari kiamat? Nabi jawab balik, madza a'datta? Apa yang telah kau siapkan? Faqala la syai', tidak ada. Illa anni uhibbullah, kecuali aku mencintai Allah. Kemudian Nabi berkata, faqala anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Qala Anas, farah. Anas ibn Malik, fama farihna, kami tidak akan merasa bahagia. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Anas bahagia itu karena dikatakan oleh Nabi, kalian akan bersama orang-orang yang kalian cintai. Qala Anas, fa ana uhibbullah, aku mencintai Allah. Wa Abu Bakrin, wa Rasulullah, wa Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi. Aku berharap kepada Allah, kelak aku bersama orang-orang yang aku cintai. Allah, Rasulullah, Umar bin Khattab, Abu Bakrin, wa an akuna ma'ahum, dan aku berharap bersama mereka. Iyyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan posisi seperti mereka jika seandainya aku tak melakukan perbuatan amal seperti yang mereka lakukan. Baik Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu yang harus kita waspadai. Kata para ulama, yang harus kita waspadai hari ini adalah di mana ada satu masa makhafatun la yudrikuhun nas. Ada satu masa di mana manusia tak sadar bahwa kondisi itu dalam keadaan darurat, genting. La yudrikuhum. Manusia tidak sadar. Di mana pada masa saat itu manusia berlepas diri seolah-olah yatamatta'un bima atahumullah. Mereka merasa gembira dengan apa yang ada pada mereka hari ini. Wa yansawna 'anillah, dan mereka melupakan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata para ulama, kondisi itu akan datang saatnya. Kapan itu? Kita melihat indikasi itu hari ini. Manusia hari ini menikmati kehidupan. Sampai muncul bahasa, udah apa yang ada di depan mata nikmati aja dulu. Ntar tinggal taubat aja, selesai. Bermaksiat aja sekarang, nanti taubat. Ya kalau Allah panjangkan umur, kalau Allah matikan ketika dia bermaksiat. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Tapi Bapak Ibu, memang begitu kondisinya. Sekarang kita lihat kondisi kita sekarang. Berapa banyak manusia hari ini menikmati hari ini dengan diri mereka. Apa mereka tak pernah sadar akan azabnya Allah? Tidak. Apa kata mereka? Sama. Manusia hari ini sama dengan jahiliyah pada masanya. Apa kata mereka? Bani Israel. Mana Tuhan kalian yang sekiranya mendatangkan azab bagi kami? Kata mereka kepada Nabi Musa, ya Musa, katakan kepada Tuhanmu yang engkau janjikan azab bagi kami. Kami punya harta, kami punya kekuasaan. Tidak akan datang azab itu kepada kami. Manusia hari ini memang tidak meminta secara langsung, tapi secara perilaku mereka sedang menentang Tuhan. Kenapa demikian? Ya'rifuna ma yunkirun wa yaf'aluna ma yunkirun. Mereka mengerti, paham dengan apa yang seharusnya mereka ingkari, tapi mereka melakukan keingkaran tersebut. Zina, paham mereka Pak. Coba Bapak Ibu tanya sama pelaku-pelaku pezinah itu. Apa kalian tak takut dengan azab Allah? Takut, tapi mengapa kalian lakukan? Ntar tinggal taubat gitu. Kita pernah tanya Pak kepada salah seorang pelaku, mohon maaf. Saya tanya begini.
Ente tidak takut dengan azab Allah dengan begini itu? Apa dia jawab? Wan, mumpung masih muda nikmati aja. Ntar sudah tua tinggal tobat aja. Coba bayangkan. Seolah-olah dia penentu kehidupan ini, Pak. Seolah-olah dia pegang kunci. Sudah seperti pemegang kunci surga. Seolah-olah dia pasti masuk surga. Itu kalau udah begitu kita enak, Pak. Kayak kelompok-kelompok yang bayar 1 juta masuk surga itu. Itu enak betul itu. Kalau ada jaminan, jangankan 1 juta, lebih dari itu pun kita bayar. Tapi Bapak Ibu, kondisi umat manusia sekarang. Apa kata mereka? Kata para ulama. Mereka ghafiluna 'anid din. Mereka lalai dengan agama. Yafrahuna bima atahumullahu minad dunya. Mereka merasa bahagia hari ini dengan kedatangan isi dunia kepada mereka. Nikmat mereka duduk di kursi. Yang kursi itu kadang melalaikan mereka dari panggilan Allah. Kata para ulama. Sehingga Bapak Ibu, kondisi itu jelas. Nah, disampaikan generasi hari ini, kalau mereka tidak mewaspadai dari gerakan-gerakan seperti ini, mereka terjerumus dalam pelaku kemaksiatan kepada Allah di akhir zaman. Nah, ini poin penting bagi kita. Maka kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, kana nasu yas'aluna anil khairi wa kuntu as'aluhu. Ada manusia datang kepada Rasulullah bertanya tentang kebaikan. Kata Rasulullah, aku saja melakukan perbuatan tersebut. Rasulullah, datang sahabat bertanya tentang kebaikan. Apa kata Rasulullah? Aku saja melakukan kebaikan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga masih melakukan kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah manusia sekarang tidak merujuk kepada itu? Tidak, Pak. Karena yang menjadi fans berat mereka bukan Rasulullah. Fans berat mereka para public figure, pelaku-pelaku maksiat. Itu yang menjadi public figure mereka. Kenapa kau korupsi? Orang atasan aku korupsi. Kenapa kau berzina? Wong kakakku berzina. Kenapa kau tak sholat? Karena bapakku tak sholat. Semua fansnya bukan lagi Allah, bukan lagi Rasulullah. Hilang fans kita, Pak. Kenapa tak Rasulullah? Kata para pembenci Rasulullah hari ini, Muhammad itu adalah tokoh fiktif di balik doktrin-doktrin Islam. Jadi Nabi ini, Nabi Muhammad kata mereka, dianggap tokoh fiktif yang tidak pernah ada di balik doktrin-doktrin Islam hari ini. Jadi ada seorang tokoh fiktif yang mendoktrin kepada kita tentang agama, pada hakikatnya tokoh itu tak ada. Coba bayangkan. Sampai mereka berani kata Muhammad itu tidak ada. Padahal begitulah zahirnya di dalam Al-Quran. Kita, orang-orang muslim dan mukmin, diajak kabur terhadap Al-Quran. Kabur di sini bukan lari. Kita mengaburkan diri kita dengan kehidupan dunia yang begitu nikmat itu dari Al-Quran itu sendiri. Sampai bisa mengatakan Nabi itu tak ada. Sampai bisa mengatakan Al-Quran itu tidak penting. Maka Bapak Ibu, kalau kita bandingkan satu kali, coba Bapak Ibu bandingkan sendiri. Nah, mana yang lebih penting? Al-Quran atau komik? Mana yang dipilih oleh generasi kita hari ini? Tunjukkan. Kau pilih mana, nak? Al-Quran, HP? Tidak ada, Pak. Pilihannya sudah jelas, kemana tertujunya jelas. Cara mereka mengaburkan Al-Quran daripada generasi-generasi kita sekarang. Banyak manusia terlena sekarang. Ya, keterlenaan kita karena apa? Itu tadi poinnya. Manusia ghafiluna 'anid din. Lalai akan dunia. Kemudian kata Nabi, wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafatan an yudrikani. Kata Nabi, dan aku bertanya kepada beliau, kepada Nabi, tentang keburukan karena khawatir akan terjerumus dalam keburukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Nabi? Inna baina yadayis sa'ah ka qita'il lail muslim. Kata Nabi, aku seperti
Jadi akhir zaman itu, sa'ah itu, kiamat itu, qita'an ka qita'il lail, bagian daripada bagian malam hari. Maksudnya bagaimana? Malam hari dia beriman kepada Allah, besoknya dia kafir kepada Allah. Besoknya dia beriman, malamnya kafir. Kata Nabi, manusia di akhir zaman, malam beriman, siang kafir. Kalau siang dia beriman, malamnya dia kafir. Ini kondisi Pak. Manusia hari ini tuh seperti itu. Hampir Pak, indikasi itu nampak dengan zahir. Di mana Ustaz bisa nampak begitu? Ada salah satu masjid di Pekanbaru nih. Di Pekanbaru. Di depannya masjid. Allahu Akbar, azan maghrib, azan isya. Di depannya kafe, kenceng banget bunyinya Pak. Seolah-olah kata musik ini, kami menentang azan itu. Gitu. Coba bayangkan, di Pekanbaru. Kok bisa begitu Ustaz? Ya nggak tahu. Tapi Allah tunjukkan keadaan itu di hadapan mata kita. Yang mengaku beriman, apa agamamu? Islam. Solatkah? Solat. Di mana kau solat? Di dalam kafe. Oke. Kapan kau solat? Tapi bisakah kita solat dengan tenang di tengah bunyi musik yang besar? Wallahu a'lam. Solat kalian solat. Zina kalian iya. Apa jawaban mereka? Kelak solat kami akan merubah perilaku zina kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang kita harus lihat hari ini. Bagaimana maksud dibalik kalimat-kalimat yang sederhana. Seolah-olah pengaburan agama dalam diri umat manusia hari ini. Tenang Wan. Kami kan yang penting solat. Kami solat kok. Dimanapun kami main kami solat kok. Salahkah pernyataan ini? Salahkah? Ada salahnya pernyataan ini. Dimanapun kami main kami tetap sholat. Salahkah? Seolah-olah tidak salah. Seolah-olah tak salah. Tapi ada indikasi kesalahan yang besar. Apa indikasinya? Yang penting kami sholat. Masalah betul tidak betulnya belakangan. Masalah tepat atau tidak tepat waktunya belakangan. Yang penting kami sholat. Dimanapun kami pasti sholat. Sehingga mohon maaf. Orang tua yang berkata kepada anaknya. Nak, yang penting engkau sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Sehingga mohon maaf. Masjid tak ada isi. Kenapa yang penting kami sholat? Mau di kafe kah? Mau di bar-bar kah? Mau di mana-mana yang penting kami sholat. Uniknya. Habis sholat main domino. Habis sholat main biliar. Yang penting kami sholat. Itu dulu Pak. Secara sedikit kita melihat bentangan kalimat itu kayak seolah-olah betul. Tapi bagaimana kalimat itu bisa dikatakan salah ataupun betul? Ada unsur mencampur adukkan seolah-olah. Tuhan kami sedang berzina. Ntar setelah zina kami sholat. Tuhan, ntar dulu sholatnya, kami zina dulu, ntar setelah zina kami sholat. Atau Tuhan, aku sholat dulu, ntar setelah sholat aku zina. Seolah-olah begitu Pak. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa apa yang kami buat ini tidak menjadi bagian daripada ibadah. Jadi Pak mohon maaf, orang sekarang nih, manusia sekarang nih, enggak tahu Pak. Sangat beruntung kita semua ini Pak. Sangat beruntung betul kita semua ini. Allah belum turunkan azabnya untuk kita semua nih. Kenapa saya katakan? Karena Pak mohon maaf. Biasanya. Kalau banyak pelaku zina di satu negeri. Itu Allah hancurkan sak negeri-negerinya Pak. Kaum Ad, kaum Samud. Itu berimannya ada. Yang tak beriman juga banyak. Dihancurkan Pak, satu negeri dihancurkan. Lah ini pelaku korupsinya hampir satu negeri. Masih Allah belum hancurkan. Kita bersyukurnya di situ. Pelaku zinanya hampir setiap gang nampak. Tapi Allah masih belum hancurkan. Pelaku ribawinya terang-terangan. Tapi belum Allah hancurkan.
kita masih bisa bersyukur. Coba bayangkan. Bezinahnya banyak, berjudinya banyak. Berita yang kita temukan baru-baru ini, mayoritas anggota dewan pemain judi online. Jangan tersinggung ya, tapi begitu keadaannya. Itu berita resmi pemerintah. Coba bayangkan, mayoritas pemain judi online. Na'udzubillah. Pertanyaannya, apa mereka tidak tahu dengan hukum? Tahu. Maksudnya apa yang mereka lakukan? Ihmalul hukmi an hukmi syar'i. Meremehkan hukuman agama. Meremehkan syariat. Meremehkan nilai. Munafik. Baik Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kondisi. Sehingga Bapak Ibu, apa kata Allah? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ayat ini sangat cocok untuk kita hari ini. Ini padahal dulu Allah peruntukkan buat kelompok-kelompok para pelaku-pelaku kehancuran di muka bumi pada saatnya itu. Allah tunjukkan gambaran-gambarannya. Nah, kaum Ad, kaum Samud dan lain sebagainya. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Kata Allah, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Sama Pak yang tadi. Manusia, kami ini sedang mencari kebaikan. Kami sedang membuat kebijakan-kebijakan yang baik untuk kalian. Pada hakikatnya sedang melakukan kehancuran untuk kepentingan. Jadi demi kepentingan mereka melakukan Jadi begini bahasanya. Kemaksiatan, kemungkaran, mereka balut dengan sedikit kebaikan. Itu manusia sekarang. Sama seolah-olah kebaikan yang mereka lakukan ingin mereka jadikan sebagai bentuk pencitraan, ingin menutup keburukan dan kemungkaran yang mereka buat. Dalam Ibnu Khaldun itu, ini Ibnu Khaldun Pak ya, bukan saya. Yang bilang Ibnu Khaldun, bukan saya. Dalam kitabnya Muqaddimah, kitab paling populer pada masanya. Apa kata Ibnu Khaldun? Salah satu tanda dekatnya kehancuran satu negeri, pajak diambil besar-besaran dari rakyat. Itu tanda kehancuran. Ibnu Khaldun bukan saya, yang ngomong bukan saya, tapi Ibnu Khaldun. Boleh Bapak cek dalam kitabnya Muqaddimah. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Cari aja. Apa kata Ibnu Khaldun? Pajak diambil sebesar-besarnya dari rakyat. Kalaulah pajak yang menjadi sumber pendapatan mereka untuk memenuhi kepentingan. Tapi di sisi lain pusat mereka baik, pusat. Kebaikan yang mereka lakukan menutupi keburukan. Itu yang terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kondisi itu mulai kita lihat sedikit demi sedikit. Kata Ibnu Katsir, bahwa penukilan Imam Abu Ja'far, janganlah kalian bermaksiat di muka bumi ini. Karena salah satu bentuk kehancuran itu dilibatkan atau dirasakan daripada kemaksiatan itu. Ini bagaimana kita tidak maksiat? Jalan selangkah tengok kanan kiri maksiat. Jalan lagi selangkah tengok kanan kiri maksiat. Hampir sepanjang jalan penuh dengan kemaksiatan. Maka kita butuh Pak seperti Imam Syafi'i. Jalan tunduk ke bawah. Tidak usah tengok kiri kanan. Ambil kapas tutup telinga. Karena yang kita pandang maksiat semua. Sekarang saya coba Bapak Ibu ajak refleksi. Siapa yang sering berangkat ke CFD, Car Free Day? Bapak Ibu sering berangkat ke sana? Tidak sering berangkat ke Car Free Day? Alhamdulillah. Berarti Allah selamatkan gitu. Tapi yang datang kan selamat juga Ustaz. Yang selamat. Yang tak selamat ya tak selamat juga. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berjalan dalam Car Free Day atau berjalan dimanapun, berapa banyak kemaksiatan yang kita pandang. Coba sesekali hitung kemaksiatan. Sesekali Pak. Kami pernah, mohon maaf Pak, saya pengalaman pribadi di Yogyakarta. Itu ketika kami keliling jalan
Jalan lari-lari pagi di satu tempat, dia ada tempat khusus. Sepanjang itu Pak, tak terhitung berapa banyak maksiat yang kita lihat. Maksiat apa Ustaz? Banyak lah pokoknya, jangan tanya. Kalau secara eksplisit bahaya itu. Apalagi khusus buat bapak-bapak. Kalau tak pandai jaga mata, maksiat terus sepanjang jalan. Coba bayangkan. Semua kemaksiatan Pak. Makanya mohon maaf. Imam Syafi'i tunduk ke bawah kalau jalan. Kenapa dia tunduk ke bawah? Dia tak mau melihat Pak. Karena lisan nih Pak, lisan kita nih. Yang bermaksiat kepada Allah nih. Menengok nampak sedikit yang janggal, mesti komentar tuh Pak. Tapi kalau tidak dikomentari, tidak ada rasa nikmatnya Pak. Sehingga kata Imam Syafi'i tunduk ke bawah. Tutup telinga. Seolah-olah dia tak mendengarkan apapun Pak. Tapi sekarang itu yang kita lihat. Jalan selangkah maksiat. Jalan selangkah maksiat. Kalau sepanjang jalan dari sini sampai ke depan ada 10 maksiat. Berarti harus 10 kita kasih tahu. Tolong jaga, tolong jangan begini, tolong jangan begini. 10 kali Pak. Harus kita tegur, harus Pak. Lewat ke depan warung kopi sedang main domino. Lewat lagi sedang jalan sampingkan orang karaokean. Campur baur laki-laki perempuan. Jalan lagi selangkah orang sedang ngapain. Coba bayangkan. Setiap langkah yang kita langkahi sekarang penuh dengan kemaksiatan. Artinya apa? Kita mau seperti apa sekarang? Kalau kita tak jaga diri. Apa kata para ulama? Besar sangat rintangan yang dilakukan oleh umat akhir zaman. Tapi lihat nikmatnya balasan yang Allah berikan. Apa kata Nabi? An Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu min ahadan ba'dak. Wa fi haditsin kata Allah kata Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Coba bayangkan Pak. Sekarang ini istiqomah itu seberat apa sekarang? Berat atau ringan sekarang istiqomah itu? Bapak Ibu sekarang sedang rajin ibadah ke masjid. Alhamdulillah. Sudah seminggu ini full. Sholat 5 waktu di masjid. Tiba-tiba datang kawan. Ini khusus buat ibu-ibu. Datang kawan. Fulana ibn Fulana. Gimana tuh? Kau mau ngapain? Mau sholat? Mau ke masjid? Sekarang di mall sedang ada diskon besar-besaran. Goyang imannya Pak. Langsung ke mall tak jadi sholat ke masjid. Coba bayangkan. Itu kecil sederhana. Setan selalu berada di tengah para pelaku-pelaku ibadah yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu seminggu sudah aktif ke masjid, seminggu, maka setan naik tingkat. Kata setan yang tadi kerocoh, itu bukan giliran aku belum sanggup itu. Naik dia Pak, naik tingkat. Kalau sudah 2 minggu, setannya naik tingkat lagi. Kalau sudah 40 hari, gantian. Bukan setan lagi, iblis. Iblis yang datang lagi. Kata iblis, saya setan. Itu bukan bagianmu, itu sudah. Naik iblis Pak. Makin naik tingkatnya. Sampai kata Allah kata, apa kalian merasa ketika kalian beriman, sudah tidak ada ujian? Tak. Beriman pun kita tetap masih banyak ujian. Sehingga rajin kali kita ke masjid. Semakin rajin kita ke masjid, semakin sering bisikan itu yang datang kepada kita. Tapi ingatlah, 40 hari orang yang rajin sholat, rutin dia 40 hari, sholat istiqamah 5 waktu di masjid khusus bagi laki-laki, maka selama 40 hari dia akan mendapatkan, selama itu dia akan mendapatkan keberuntungan. 1, terlepas dari sifat kemunafikan. Orang yang menjaga sholatnya 40 hari, selama 40 hari di masjid, kata para ulama, menghindari dari sifat kemunafikan. Yang kedua, orang tersebut punya potensi besar untuk tetap bisa istiqamah. Tapi di 40 hari ke bawah, itu rintangannya banyak sekali. Padahal sudah jalan 39 hari. Tinggal 1 hari lagi. Tiba-tiba kebablasan. Tidak sholat subuh. Bangun jam 8. Coba bayangkan. Begitulah. Semua kata setan itu sama seperti keadaan sekarang.
Apapun celah yang kecil, nampak celahnya, sikat, libas. Jangankan 100.000, nampak peluang 50.000 untuk korupsi, korupsi. Nah, begitulah bahasanya. Kata setan, nampak celah sedikit, sikat, jangan tanggung. Jadi Bapak Ibu, setan itu tidak tanggung-tanggung. Jangan dikira kita ini selamat dari godaan setan. Orang-orang yang selamat itu ya yang beriman. Nah, apa sifat karakter generasi pilihan? Kata Nabi di akhir zaman itu, salah satu di antaranya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang selamat itu yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Apa kata Syekh Abdul Razak? Kaifa yattaqi wa ma yadri kaifa yattaqi. Bagaimana seseorang itu takut dan bertakwa kepada Allah sementara dia tidak tahu cara bertakwa dan dia tidak tahu cara takut itu bagaimana dan apa yang harus dia takuti. Wa madza yattaqi. Apa yang harus kami takutkan? Kata para ulama, yang harus kita takuti adalah fitnah. Maka Bapak Ibu, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada dua hal. Fitnah itu. Satu, syubhat. Yang kedua, syahwat. Fitnah yang paling besar hari ini, yang kita tampung, yang kita hadapi, yang sifatnya remeh-temeh, tapi berat seberat-beratnya. Apa kata Nabi? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fitnah syubhat dan syahwat. Syubhat, semua perbuatan itu syahwat. Syubhat, mengantarkan kita kepada syubhat. Syahwat, apa tak lagi syahwat ini Pak? Dua-duanya bergandeng yang selalu ada. Selamat daripada syubhat, belum tentu selamat daripada syahwat. Selamat daripada syahwat, masih ada syubhat yang mengintai. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kata para ulama, kata Nabi, berjamaahlah. Berjamaahlah. Kembali kepada jamaah. Karena sesungguhnya keselamatan itu, kata para ulama, tidak diukur dengan kesendirian. Di akhir zaman, bergandeng tangan demi keselamatan itu lebih sangat terjaga ketimbang berjalan sendirian. Saya ulangi Pak. Di akhir zaman, berjalan dengan bergandeng tangan itu lebih selamat daripada berjalan sendirian tanpa gandengan. Ini maksudnya bukan pasangan hidup, tapi berjamaah. Jadi saling mengingatkan. Kalaulah yang di masjid ini kita tengok satu-satu. Oh Pak Ketua, dia yang bersaksi kepada Allah. Ya Allah, si Fulan bin Fulan, jamaah masjid Raudhatul Amilin. Tidak nampak ya Allah. Tapi dulu ya Allah, setiap waktu dia sholat, saya tahu betul. Kemudian Allah kata, siapa namanya Fulan bin Fulan? Disaksikan sama yang lain. Betul, betul. Tarik Pak. Yang dari neraka masuk ke surga. Begitulah hebatnya orang-orang yang berjamaah. Khusus bagi manusia di akhir zaman, kata Nabi, berjamaah itu lebih mendekatkan mereka kepada pahala yang besar. Jadi saling mengingatkan. Karena manusia akan dilenakan, akan terlena dengan keadaan sehingga mereka lalai dengan siapapun mereka. Orang kalau sudah genting, mohon maaf, orang kalau sudah genting tidak akan mikirkan orang lain. Orang kalau sudah genting dia nggak akan mikirkan. Pertanyaannya, kalau seandainya gedung ini mau roboh, ada nggak yang mikirkan orang lain? Kalau gedung ini tidak mau roboh, mikir masing-masing. Tapi sebenarnya bukan begitu. Bukan begitu. Kata Allah, ketika runtuhnya akhlak dan kata Nabi, ketika runtuhnya agama, di mana sahabatmu yang selalu bersamamu? Maka kata Nabi, fal yukhallil man yukhallil. Berkawanlah dengan orang-orang yang sejalan dengan agama dan berpegang teguh pada nilai agama. Insya Allah kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan selalu menjadi bagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat, ada berkah. Insya Allah di akhir zaman ini kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dan selamat. Insya Allah kita termasuk dari golongan-golongan yang dicintai, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang punya perasaan dan
perhatian kepada sesama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.